Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memberikan materi tentang ciri kerusakan kopling mobil roda 4. Nah, ini yang paling umum. Sebelum kita kenal kerusakan atau jenis kerusakan trouble yang terjadi pada kopling mobil, ada baiknya kita harus paham dulu kopling itu seperti apa. Jadi kita tahu letaknya di mana dan kerusakannya seperti apa gitu. Langsung saja. Kopling slip ini yang pertama. Jika pada saat Anda melepaskan pedal kopling dan mulai menginjak pedal gas, mobil masih saja bergerak perlahan padahal putaran mesin sudah tinggi, biasanya ketika dalam gigi tinggi. Nah, ini cirinya kopling slip seperti itu. Jadi harusnya digas kontan, dia harus kontan juga larinya atau akselerasi. Kok dia nggak mau akselerasi, itu artinya koplingnya slip. Ciri lain yakni kopling mudah terlepas padahal Anda belum memberikan tekanan. Jadi belum diberikan tekanan penuh, ini sudah terlepas koplingnya. Kopling slip terjadi sering kali pada saat bahan gesekan atau kanvasnya ini habis. Jadi kalau kampas kopling atau sepatu kopling ini hampir habis, maka dia kurang mampu untuk mencengkram flywheel dengan pressure plate, sehingga tidak bisa ditransfer putaran dari mesin ke transmisi. Ini biasanya terjadi pada kendaraan atau kopling yang sudah berumur, yang lebih dari 150.000 km. Berikutnya penyebab lain yakni kabel atau seling yang setelannya tidak sesuai. Nah, ini juga bisa, artinya terlalu pendek atau terlalu kepanjangan. Lengan kopling bengkok atau tidak sejajar, matahari atau pressure plate-nya sudah melemah. Nah, matahari atau pressure plate-nya sudah melemah. Berikutnya master silindernya tersumbat. Bisa dipahami ya, untuk master silinder. Ada master, ada silinder. Ini master silindernya tersumbat. Mungkin ada kotoran atau kerak atau pecahan-pecahan plastik yang menyumbat. Penyebab lain adalah kebocoran oli. Ini kebocoran oli dari transmisi atau dari mesin. Ini juga bisa menyebabkan kopling slip. Jadi dia masuk ngerembes sampai masuk ke dalam kopling. Harusnya dia tidak boleh masuk ke dalam kopling karena dia kering dia. Kalau ada minyak yang masuk ke dalam, dia slip, licin. Cara ngetesnya bagaimana? Untuk cara mengetesnya, apakah kopling Anda slip? Yakni parkirkan mobil di area yang cukup luas dan jauh dari lalu lintas dan orang-orang. Nyalakan mesin dan tarik penuh tuas handrem. Berikutnya tekan pedal kopling. Lalu pindah ke gigi 2 atau 3. Injak gas hingga putaran mesin mencapai sekitar 2500 rpm. Perlahan-lahan lepaskan pedal kopling. Saat kopling menghubungkan roda gila dan matahari, mesin akan mati. Jika mesin tidak mati, maka kopling Anda dinyatakan slip. Seperti itu. Jadi kalau harusnya dibiarkan saja, ini dia jalan,
Ini jangan di persneling 1 loh ya. Kalau di persneling 1 dia akan tetap hidup jalan. Tapi ini di persneling 2 atau 3 lah, yang lebih baik itu di 3. Tanpa ditambahi gas, atau cukup stasioner saja atau idle. Kopling kalian lepas. Setelah dilepas kok dia hidup, maka dinyatakan sleep. Tapi kalau dia mati, ini berarti tandanya masih bagus. Ini yang lebih baik di persneling 2. Tapi kalau Anda masukkan di persneling katakanlah 3 atau 4 yang terlalu tinggi rasionya, dia akan hidup terus. Seperti itu. Berikutnya, sulit memindahkan ke gigi mundur atau gigi 3. Nah, masalah pada kopling juga dapat menyulitkan masuk atau keluar dari gigi mundur atau gigi 3. Ini karena belum nyantol sepenuhnya atau belum bebas sepenuhnya, sudah dipindahkan giginya. Berikutnya, pedal kopling bersuara saat ditekan atau dilepas. Masalahnya mungkin pada mekanisme pelepas kopling atau garpu atau rilis forknya. Jadi dia berfungsi untuk membantu menyambung dan memutus kopling. Masalah yang lain adalah pedal kopling bergetar. Jadi pedal kopling sebelah kiri dia bergetar pada saat mesin dihidupkan atau tersentak jika memang sudah parah. Ini penyebabnya karena cengkraman kampas kopling terhadap flywheel selang-seling. Hal ini bisa disebabkan oleh sejumlah masalah. Yang pertama adalah lapisan kampas klat atau lapisan kampas kopling itu sudah aus. Penyebab lain yakni kampas kopling terbakar atau terkena minyak pelumas dari mesin atau transmisi. Penyebab lain licin. Nah, itu licin itu bisa disebabkan karena minyak atau sudah aus. Klat disk hub aus, matahari melengkung atau diafragma springnya melengkung. Pegas diafragma mataharinya melemah atau ada yang patah. Pilot bearing itu sudah aus atau rusak, dan juga flywheel atau roda gilanya juga yang aus, mungkin bisa sebabkan itu. Ini untuk yang bergetar. Masalah yang lain adalah denyutan pada pedal kopling. Terjadi denyutan. Denyutan itu naik turun pedal. Disebabkan oleh roda gila yang melengkung. Ini juga bisa. Jadi flywheelnya itu udah kalau kita ukur menggunakan alat ukur itu sudah bengkong, dia sudah tidak rata. Atau bisa penyetelan tuasnya, penyetelan tuas pemutusnya ini perlu di setel. Masalah berikutnya yakni pedal kopling terasa longgar. Kemungkinannya adanya kerusakan pada bantalan atau garpu, rilis bearing atau rilis forknya itu. Jadi yang menekan diafragma spring itu, rilis bearingnya. Jika pada mekanisme kopling hidrolik yang diperiksa bisa yakni udaranya atau kerendahan minyaknya atau selangnya, pipanya itu, terus kemudian apa ada kebocoran, itu perlu dicek. Masternya juga. Berikutnya, ya ini pedal kopling terlalu keras. Nah ini kemungkinan
yang terjadi akibat kopling terlalu pedal kopling terlalu keras, ini bisa terjadi akibat seling kabel atau sambungan atau garpu koplingnya. Ini kalau keras itu biasanya yang lebih cenderung itu adalah mekanisnya. Itu mungkin ada yang bermasalah dengan kabel, sambungan, release fork atau garpu kopling, dan juga matahari atau diafragma springnya. Berikutnya ada suara gesekan pada saat netral. Ini kalau gesekan mungkin itu berasal dari bantalan poros input yang aus. Bantalan poros input itu yang dari transmisi itu kan ada bantalannya itu mungkin dia sudah aus atau rusak. Berikutnya ada suara gesekan pada saat memasukkan gigi. Nah, ini juga bisa kayak suara orang gerindah besi ketemu besi, itu dia. Ini bisa masalahnya banyak kalau yang seperti itu. Gejala ini mungkin menunjukkan ada sejumlah masalah pada matahari, bantalan pelepasan, atau mekanisme pelepasan. Jadi yang pertama adalah pada diafragma springnya atau mataharinya. Bantalan pelepasan itu bisa pada rilis bearingnya. Rilis bearing mungkin dia sudah macet. Harusnya dia ikut berputar, tapi dia macet, makanya dia kayak orang gerinda suaranya, besi ketemu besi. Bisa jadi pada kabel mekanisnya, mungkin sudah berkarat atau terlalu kencang. Oke, itu saja penjelasan troubleshooting dari sistem kopling kendaraan roda 4. Oke, kalau ada yang perlu kalian tanyakan silakan ditanyakan. Nanti coba kita sharing sama-sama di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.